Dah hadir belum pemerintah pusat ini terhadap Natuna, terhadap Kepri ini? Kami sebagai putra daerah ini terpanggil untuk memperjuangkan itu. Ya kan? Tapi kami yakin dan percaya pro kontra itu pasti ada. Pasti ada. Tapi itu sebagai penyemangat kami dan kami tidak akan pernah marah terhadap itu. Baik, Tribuners masih di Mata Lokal Corner. Saya ke Bang Adi Chandra. Mendapat ujian bertubi-tubi, Bang. Ya. Jadi rencananya kan begini. Bagaimana tadi untuk memperkuat alasan atau memperkuat dasar sehingga provinsi ini adalah satu-satunya cara untuk segera memajukan Natuna ataupun Anambas. Silakan. Ya. Terima kasih yang tadi disampaikan oleh Bang Robi dari sisi akademis. Beliau juga melakukan penelitian dan peninjauan sampai ke kecamatan kami, sampai ke desa-desa kita. Saya juga harus sedikit mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Bang Robi tentang APBD. Ini yang harus secara detail kita sampaikan. Gambaran APBD itu tadi disampaikan bahwasanya 600 juta jika dari sisi DBH minyak dan gas, insya Allah nanti Provinsi Natuna Anambas itu terrealisasi, itu tidak dari sisi gaji tidak digunakan lagi uang DBH itu. Jadi nanti akan ada DAO. Jadi dia pure murni untuk pembangunan. Jadi dia tidak akan terbagi lagi untuk seperti gaji, seperti tunjangan-tunjangan lain, itu murni dia. Nanti DAO akan menganggarkan sendiri untuk gaji, Bang. Artinya kalau nanti itu perhitungan yang Bang Asmin katakan lebih kurang sekitar 600 miliar setiap tahunnya Natuna dan Anambas menyumbang dari sisi DBH tadi, artinya itu murni untuk pembangunan fisik. Kita harus juga sampaikan bahwasanya APBD Natuna itu lebih kurang realisasi. Kita juga tidak mau dari kaca pandang teman-teman akademis 1,1 T. Itu baru asumsi. Ini yang harus kita juga luruskan. Saya tidak mau diskusi kadang-kadang melihat APBD itu 1,1. Makanya akan miring cara pandang akademis itu, kan gitu. Ini harus juga kita sampaikan secara publish. Kan gitu. APBD itu sifatnya asumsi. Natuna diketok hari ini 1 triliun 0,5. Ya. Oke, APBD-nya. Tapi realisasi APBD hanya 800 miliar. 800 miliar untuk gaji saja lebih kurang sekitar 600 miliar. Hanya 200 miliar yang bisa kita goyang-goyang, Bang. Bukan silpa dia asumsi. Silpa itu dia dari sisi DBH. Sisi DBH bukan silpa namanya. Dia berasumsi saja mengetok ini. Sisi pendapatan dari dari sisi DBH, dari sisi pajaknya, itu baru disifat hanya masuk. Karena keputusan lifting itu, keputusan DBH itu enggak final dia. Dia baru berasumsi aja, Bang. Kira-kira gas kita nih Natuna 400 miliar. Ternyata realisasi diketok karena penurunan harga minyak dunia, turun dia hasil minyak mentah itu dari tadi asumsi APBN itu $70, satu barelnya $70. Ternyata ada kejadian perang di belahan Eropa mana atau benua mana menjadi $50 per barrel minyak mentah, artinya turun. Artinya ini juga dari sisi kaca pandang yang harus kita luruskan. Kami juga tidak mau kami DPRD disalahkan. Kalian APBD itu 1,2 T loh. Ini yang harus kita luruskan juga. Artinya realisasi itu tidak seutuh yang kita ketok. Tidak seutuh yang kita ketok. Yakin dan percayalah akan sama nih jawabannya. Artinya nanti contoh Natuna tuh realisasi hanya 800 miliar. Bang. 800 tinggal 200. Mau bangun apa kita dengan 200 miliar ini? Mohon maaf, kita pulau terpisah itu ada 150 lebih pulau yang terpisah. Ya kan, berpenduduk dia. Berpenduduk itu lebih kurang 30 pulau terpisah berpenduduk. Belum masuk Anambas. Anambas dah terkenal dengan pulau segantang lada, lebih kurang 1000 pulau. Dan penduduk terpisah-pisah. Kita juga harus membangun rata. Ya kan, membangun rata artinya kecamatan, pulau-pulau terdepan hari ini. Mohon maaf, Anambas Serasan dibangun, kena ada bencana baru dibangun hari ini. Ya. Kalau tidak ada musibah bencana tidak dibangun. Pemerintah pusat tidak ada kasih perhatian. Makanya kami mohon Bang Robi, kita sama-sama dukung ini. Kita juga tidak dari kacamata
kesejahteraan ya. Kira-kira sudah sejahtera belum kita Kepri ini? Belum, Pak. Kita juga tidak melihat dari konteks hanya Natuna. Tapi kacamata Kepri ini. Kami juga tidak mau bisa hanya Natuna yang disalahkan dan Anambas hari ini sejahtera. Kepri belum sejahtera, Pak. Kalau kita bicara dalam konteks itu. Sama-sama kita berjuang. Inilah salah satu siasat kami. Artinya mohon maaf juga kalau dalam konteks berbagi kekuasaan, enggak. Kita tidak akan berbagi kekuasaan tentang itu, Pak. Kita tidak akan berbagi kekuasaan tentang itu. Nanti yang berjuang ini hanya orang per orang, keluarga per keluarga. Ngerti yang apa yang disampaikan Morob itu saya sangat ngerti sekali. Itu senggolnya kepada orang-orang tertentu lah itu. Jadi kita kesejahteraan itu memang pemerataan pembangunan yang harus kita dapatkan, Bang. Kami penyumbang hari ini lebih kurang kalau bicara Natuna lebih kurang sekitar 80 triliun Natuna ini nyumbang dari sisi DBH dan gas. Saya mau tanya balik, kira-kira kita terima tak? Nah itu makanya Bang, sama-sama kita berjuang. Jangan hari mendiskreditkan Natuna dengan persoalan pemimpinnya, kekuasaannya. Kira-kira kita Kepri ini sudah terima belum? Terima enggak kita dengan kita nyumbang ke pusat sana 80 miliar? Kok enggak ada yang ribut tentang itu? Inilah semangat kami putra daerah Natuna dan Anambas. Kami terpanggil untuk berjuang. Macam mana kita mensiasat itu? Ini salah satu cara. Persoalan yang Bang katakan tadi kita perbaiki. Ke depan kita pemimpin kita perbaiki. Kita tingkatkan sumber daya manusia yang dari sisi pendidikannya. Setuju saya. Apa yang disampaikan itu setuju. Kita bicara ke depan nih. Kita tidak bicara mundur ke belakang persoalan Pak Ahmed Rizal, bicara Pak Daeng. Rasanya itu tidak elok juga. Kita bicara sekarang, ya hari ini putra daerah. Kita bicara ke depan hari ini. Kita bicara. Rasanya kita terima enggak kita nyumbang DBH dan gas 80 triliun di Kepri ini untuk pusat? Rasanya seimbang enggak Bang dengan 500 miliar itu? Tidak seimbang. Mana perjuangan kita hari ini? Mana perjuangan Kepri hari ini? Mana tokoh-tokoh Kepri berjuang terhadap itu? Ya kan kita tidak bisa juga mendiskreditkan pemerintah hari ini. Pemerintah gubernur, pemerintah bupatinya, DPRD-nya. Sama-sama kita berjuang. Kita ada terima belum nih? Kita nyumbang devisa nih dari sisi DBH itu. Tahu nggak berapa yang disedot oleh Premier Oil? Mohon maaf, tidak sampai ke ini. Langsung pipanya ke Pimping, langsung ke Singapura. Nggak ada yang ribut tentang hari ini. Itu mesti kita perjuangkan. Iya kan? Satu pun tetes gas itu nggak nyumbang di Kepri ini. Saya sudah suarakan itu jauh-jauh hari sama almarhum Mbak Sani. Pak, kita ambil itu dari sisi kita harus dapat. Kepri harus dapat dari sisi Premier Oil itu. Ya kan? Mana PI 10%-nya dari pemerintah Kepri berjuang terhadap itu? Kami juga berbicara itu. Inilah salah satu cara kami. Ya kan? Pernah nggak? Nggak ada. Makanya mengapa tidak secerah? Kita tidak secara Kepri ini salah satunya tidak seimbang. Apa yang kita sumbang ke pusat sana tidak seimbang kembali ke daerah. Saya lihat nggak ada yang mengkritisi itu. Ada nggak tokoh-tokoh Kepri yang mengkritisi? Tak ada. Saya berani bersuara tentang itu. Kalaupun kita potong aja pipanya itu. Kalau kita bocor aja pipanya itu. Ya kan Primo Oil itu. Enak-enak aja dia bawa gas ke Singapura. Ya kan? Ini yang harus kita suarakan juga. Kalau itu besar Kepri besar, Natuna akan dapat Bang. Ya. Jangan kami Natuna disalahkan juga Bang. Kepri ini hari ini juga perjuangkan itu. Kalau itu sudah dapat 10 triliun, kami kan dapat 1 triliun. Nggak perlu kita mekar nih. Ya. Ini kan persoalan kami tidak sejahtera nih. Kita nyumbang terbesar dari sisi DBH-nya, sumurnya, ladangnya, Laut Natuna. Tapi kita tidak menikmati Kepri ini, bukan hanya Natuna sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi ini salah satu cara kita berjuang. Kami mohon dukungan. Bersama-sama kita membangun daerah ini. Ya kan, kita jangan pikirannya harus positif lah, biar energinya positif keluar begitu. Kita kalau udah berpikirnya negatif, yakin dan percaya energi yang keluar dari kita itu akan negatif. Saya rasa tidak salah kita hari ini berjuang untuk kesejahteraan anak cucu kita. Kami ini ibaratnya berjuang hari ini, bukan nak jadi hari ini. Tapi ibarat kami hari ini, kita sudah mulai. Jangan nanti di saat pintu gerbang dibuka, kita di antrian 100. Pernah, Abang Gus orang mana? Dari Jawa. Jawa, nggak pernah ikut antri waktu beli tiket di Pelni ya? Oh sering. Sering. Oke, wes. Jadi saya masih ingat, saya sekolah 96 ke Tanjung Pinang merantau. Ya. Dulu mau dapat tiket pulang ke Natuna, naik perintis,
beli tiketnya nggak bisa datang jam 10 lagi bang. Mesti datang subuh, ngerti? Ngerti bang Bobi? Ya. Mesti baring subuh, saya jam 3 saya sudah datang baring di depan antrian. Dia tuh di blok-blok begitu. Ya. Inilah analogi saya. Ibarat ngantri beli tiket Pelni. Kita sudah di depan di saat Pelni buka, orang buka kita di antri pertama. Sodorkan dulu. Kita sodorkan dulu, persiapkan kajiannya, dukungnya kita siapkan. Ini secara normalnya. Tapi juga secara isu-isu pertahanan, kami juga mainkan itu. Kami tidak dari sisi kesejahteraan saja, tapi untuk menjaga Pulau Natuna ini dari klaimnya Cina. Ya, klaimnya asing ini kita juga lakukan. Kami sebagai putra Natuna dan Anambas, kami berjuang untuk itu. Menjaga pulau kami. Ya. Ya kan mohon maaf lah ini. Nggak ada keberanian negara ini kalau sudah masuk kapal Cina. Nggak ada Pak. Jangankan nak dipopor itu. Nak dinampasi ke senjata aja nggak berani kita. Kita harus nyata ini. 2 kapal Cina P6 nggak berani kita. Hanya dorong-dorong dikit aja kan Bang. Ya kan itu realitas Pak. Ya. Kalau besok dia klaim Pulau Natuna dan Anambas nih. Cina klaim. Sudah menjadi klaim pulau dia. Apa yang mau kita jawab? Nggak bisa Pak. Makanya harus ditingkatkan statusnya, pertahanannya, ya kan? Jadi dari sisi mohon maaf, artinya kami juga dalam konteks ini berjuang untuk membangun kesejahteraan Natuna dan Anambas nih Pak. Masih jauh tertinggal. Dari APBD yang hanya 200 miliar kita bisa bangun apa? Ya kan? Pulau laut, sinyal juga masih biarpet. Ya kan? Di Pulau Tanjung Pala, Pak, yang langsung dengan Skatung itu nggak dapat sinyal. Nggak ada sinyal internet. Tak ada kewenangan kabupaten nak bangun itu, Bang. Kata Abang kita dorong. Ya kan semuanya kewenangan pusat. Kita mau beli itu tower, nggak bisa pakai APBD. Provinsi nggak bisa beli APBD, kabupaten juga nggak bisa. Ya kan? Nah, bicara pulau laut, pulau terdepan yang langsung berbatasan dengan P6, jalannya sudah lingkar. Enggak, Bang. Kamu boleh datang sana, separuh baru lingkar. Separuhnya belum loh. Nah, itu yang langsung pulau terdepan dengan P6. Belum lingkar dia. Ya kan pelabuhannya nggak bisa sandar Pelni, nggak bisa sandar Bukit Raya. Hanya bisa sandar Perintis. Layakkah sebuah pulau terdepan yang menjaga NKRI ini statusnya seperti itu? Kira-kira. Kan tidak layak. Nah, jadi itu beberapa hal, belum lagi tingkat kesejahteraan. APBD kita ini sebenarnya kecil, Pak. Nggak ada APBD itu sebenarnya. Kalau menurut saya. 200 miliar itu apalah lagi? Ya. Hanya 150 miliar dikelola oleh Bupati. 50 miliarnya DPRD. Dengan pokir-pokirnya. Apa yang mau bangun, Bang? 150 miliar itu mau apa? Jangan cak kita melihat yang 1T-nya. 150 miliar itu mau bangun apa? Nggak bisa bangun, Bang. Makanya ini salah satu cara kami mohon dukungan kepada kita semua media, ya kan, akademisi, teman-teman media, wartawan, masyarakat Kepri, mohon dukungan, Pak. Ini cara kita untuk mempercepat pembangunan. Kita kalau provinsi ini punya komitmen membangun Natuna, tidak ada masalah kita, Pak. Yang Tidak tadi, lebih dari 50 miliar satu tahun APBD dikucurkan. menarik untuk yang Natuna. dana tadi yang Kepri tidak dapat yang bagai gas kalau nggak salah yang mau sampaikan tadi. Nah, upaya-upaya menyuarakan itu sampai di mana itu, Bang? Kira-kira, Bang? Ya, ini salah satu cara kita. Jadi mungkin Silakan. mungkin izin Pak Hadi Chandra. Jadi tentang PI tadi, partisipasi interest, Ya. memang negara membuka ruang kepada daerah penghasil itu untuk mengajukan kerjasama. Ya. Jadi memang kita di Kepri, kebetulan Rido juga kemarin bersama-sama kami di Pansus, kita memang mendorong itu terus dipercepat. Adanya mewujudkan PI tadi. Dengan adanya partisipasi interest ini tentu akan mendapat penambahan sisi pendapatan. Tapi saya barangkali ingin luruskan dulu bahwa tentang struktur APBD. Memang struktur APBD yang tadi Pak Hadi Chandra ceritakan di Kabupaten Natuna sangat bergantung kepada dana bagi hasil migas. Dan itu memang dalam bentuk estimasi ya Pak Hadi Chandra ya, setiap tahun dibuat estimasi. Pernah kejadian tahun 2019 ke 2020 itu terjadi penurunan yang signifikan. Jadi saya punya data sementara ini di 2029 Kepri pernah menerima bagi hasil migas itu 613 miliar. Dan Kabupaten Natuna dapat 515 waktu itu. Tapi begitu tahun 2020 turun
Kepri dapat 254 M, Natuna sendiri dapat 138 M. Nah, hari ini tahun 2022 Kepri dapat 488. Saya kira Natuna juga dapat tidak kurang dari 300 sampai 400-an. Anambas juga dapat. Karena gini, prinsipnya adalah Natuna dan Anambas itu kabupaten penghasil. Kepri itu menjadi provinsi penghasil. Nah, Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, Karimun itu kabupaten kota yang dapat bagian tapi bukan daerah penghasil. Nah, yang daerah penghasil itu lebih dikasihnya. Nah, itulah yang tadi Pak Adi Chandra bilang bahwa pernah kita menyusun APBD mungkin 1,2 triliun ya Pak Adi ya. Tapi realisasinya mungkin cuma sekitar 800 sampai 1 triliun. Jadi bisa kejadian seperti itu karena bagi hasil migas itu dia tidak angkanya konstan. Dia fluktuatif berdasarkan lifting, berdasarkan produksi. Dan yang besar di kita di Natuna dan Anambas itu bukan di minyaknya tapi di gas. Ya Pak Adi Chandra ya. Di gas itu justru kontribusinya yang lebih besar dibandingkan kalau tahun 2023 estimasinya itu dari total 510 miliar itu dari minyak hanya sekitar 17 miliar. Tapi dari gas itu sekitar 493 miliar. Jadi ini Mas Agus. Sehingga yang ingin saya sampaikan bahwa ketergantungan kita dengan dana bagi hasil migas ini masih sangat besar. Jadi dari struktur APBD kita memang harus terus mengenjot sisi potensi PAD-nya. Ya, penerimaan asli daerah ini yang harus pendapatan asli daerah ini yang harus terus ditingkatkan. Nah, kalau nanti sampai terwujud Bang Adi Chandra, memang salah satu PR besar kita adalah bagaimana terus meningkatkan sisi pendapatan daerah di provinsi yang insya Allah nanti suatu hari, saya juga yakin dan percaya suatu hari insya Allah terbentuk, tetapi apakah dalam waktu pendek ini, kalau dalam waktu pendek ini karena ini ada proses pemilu, saya kira mungkin tidak, tetapi ya perjuangan ini memang harus terus digalakan. Mengenai tadi yang disampaikan Bang Robi, apakah tidak membuka peluang misalnya dari DPRD itu porsi yang dana di Natuna dan di Anambas itu diperbesar dulu untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan lainnya? Kalau yang selama ini terjadi memang terus dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan. Kan ada pembangunan yang skala prioritas. Jadi kebetulan mohon maaf nih hari ini terutama di Natuna itu keroyokan anggaran APBD Kabupaten Natuna, anggaran provinsi, termasuk APBN ya Pak Adi Chandra ya. Karena memang ada pertimbangan tertentu sehingga beberapa proyek strategis itu digesa di kawasan Natuna. Jadi hari ini pun dari tahun 2002 karena kemarin Covid, kemudian 2022, 2023 alhamdulillah sudah recovery, kita anggaran itu udah terus ditingkatkan. Tadi saya bercerita dari sektor bagi hasil pajak. Bukan bagi hasil migas. Kalau bagi hasil migas itu given. Ya. Karena itu keputusan Menteri Keuangan. Natuna dapat berapa, Kepri dapat berapa, itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Tapi yang saya tadi bicara bahwa dari Kepri berbagi ke Kabupaten Natuna dan Anambas itu dari sektor pajak. Karena dari pajak kendaraan bermotor yang di Batam yang paling besar ini digabung dengan penghasilan dari Natuna, dari 7 kabupaten kota, kemudian dibagikan. Dapat Natuna sebesar lebih kurang tadi kalau proyeksi tahun 2023 itu sekitar 62 miliar. Ya. Itu cuma dari bagian sebagian. Teringat tadi yang disampaikan Bang Chandra, Bang Pak Asbin, mengenai upaya untuk mengambil dana dari pusat dengan cara yang lain misalnya, proyek-proyek yang lain. Nah, dari DPRD Kepri sendiri bagaimana upaya untuk itu? Supaya ini kan daerah Natuna dan Anambas ini kan perlu dorongan yang segera. Artinya untuk mengejar ketertinggalan. Kira-kira upaya dari DPRD seperti apa? Jadi Mas Agus khusus untuk berbicara yang kaitannya dengan Kabupaten Natuna Anambas sebagai penghasil minyak dan gas, ini ya tadi yang PI tadi itu. Ya partisipasi interest yang 10% itu, ada sumur-sumur yang baru kita bekerja sama, terus kita mendapatkan
10% dari hasil ininya netnya. Nah, ini yang terus kita perjuangkan. Kalau nanti ini dapat, berarti APBD Kepri otomatis bertambah besar. Potensinya berapa? Yang kalau saya tidak keliru kemarin ada hitung-hitungannya, memang ada beberapa sumur yang sudah dilakukan perhitungan, ada kajian-kajiannya. Tetapi memang realnya kita memang kemarin kita juga sama Mas Rido, kita harus membentuk BUMD yang spesifik, yang khusus menangani migas. Jadi dia nggak boleh campur, dia harus tersendiri, spesifik supaya keluar masuk anggarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Maaf Mas Agus, Ya, silakan, Bang. nyela dikit nih Pak Asmin. Kalau nggak salah aturan soal PI itu kan sudah lama ya, bukan baru. Nah selama ini apakah kita sudah pernah dapat itu PI? Belum. Nah, why? Ya, karena memang untuk mendapatkan itu ada mekanisme-mekanisme, ada persyaratan-persyaratannya yang selama ini kita belum memenuhi. Oke, kita nih umurnya kalau nggak salah provinsi ini dari 2002, 2003, ya. Undang-Undang 25 tahun 2002, seingat saya. Ya. Jadi sudah 21 tahun. tahun ya. Artinya dalam 21 tahun itu kan undang-undang PI itu sudah ada. Kalau saya nggak salah. Kayaknya enggak. Undang-undang tahun berapa, Pak? Dia tidak pada saat pemekaran kita belum ada. Saya mau cerita, kemarin kami baru pulang dari Riau. Riau aja yang potensinya begitu besar, itu baru ada 1 apa 2 sumur yang mereka dapat. Itu Riau loh, yang sudah sekian lama Karena penghasilnya. mohon maaf kalau salah saya dikoreksi. Kalau nggak salah PI itu sebenarnya sudah ada 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, ketentuan itu sudah ada. Tetapi kenapa itu tidak diurus gitu loh, oleh daerah penghasil maupun oleh provinsi. Nah kabarnya saya tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, karena ngurusin itu kan perlu penyertaan modal, perlu bikin BUMD kerjasama dengan operator, dengan pihak ketiga. Tapi ada juga yang dugaan main mata. Dugaan main mata begini, jadi ada sebuah perusahaan yang mengelola ini, perusahaan di luar yang mengelola ini, ya sudah pejabatnya cukup terima saja. Seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah pejabatnya oknum ya, katakan seperti itu, terima di bawah meja, sehingga PI itu kalau sebenarnya kalau masuk 10% itu luar biasa. Jumlahnya bisa 200 miliar kalau kita pernah hitung bisa 200 miliar dapat untuk Natuna. Ya. Natuna dan Anambas. Tetapi karena itu tidak diminta, ya kita nggak tahu kemana, apa nggak diurus atau bagaimana gitu. Nah sekarang terakhir saya dengar ada NWS ya, dibikin satu BUMD khusus untuk migas yang disahkan kalau nggak salah oleh Pak Gubernur 2 tahun yang lalu. Tapi kan sampai hari ini belum dapat juga Pak PI-nya itu. Gimana? Jadi itu? sampai saat ini masih berproses ya, karena kemarin di Pansus juga kita menelusuri ini. Terus terang bahwa upaya-upaya mengarah ke situ ini memang harus lebih fokus ya, sehingga kami mengusulkan harus ada tim. Jadi jangan lagi diserahkan kepada OPD tertentu, tetapi dibentuk tim lintas sektor, tapi ada percepatan-percepatan. Yang Pak Chandra sampaikan tadi bahwa kalau tadi ada dugaan, maaf kami tidak masuk ke wilayah itu, tetapi kalau dari perspektif kami selaku anggota Banggar, kami memang mengejar ini karena ini ada sebuah potensi penerimaan yang kita mohon maaf potensial gain jadi potensial loss gitu loh. Bisa nggak dirapel itu Pak? Sekian tahun yang lalu kita nggak dapat enggak dirapel. bisa karena ya? hitung-hitungannya ini kan partisipasi interest kan pada saat partisipasinya kapan kan gitu. Pasti mesti ada hitung-hitungannya. Jadi itu ya, Tentang silakan. PI ini. Jadi Silakan. partisipasi interest itu memang sudah lama diatur. Artinya sekitar 15 sampai 10 tahun yang lalu sudah diatur. Artinya kita pemerintah daerah Natuna dulu juga sudah membentuk BUMD itu untuk diserahkan PI. Jadi di Undang-Undang BUMN itu mengatur, dia ada kelemahannya begini Bang Chan. Bahwasanya dia baru bisa kita kelola itu pada saat produksi. Dia mulai dari eksplorasi ke tingkatan produksi. Jadi sumur-sumur dan ladang-ladang yang ada migas itu tidak bisa lagi kita kerjasamakan. Karena dia sudah berproduksi, sudah jalan. Dia yang bisa kita kelola kerjasama dengan pihak ketiga itu
dia produksi yang baru. PI itu. Sumur baru dia, Bang. Jadi baru bisa. Maka mohon maaf, seperti tadi di Riau, sudah lama sekali. Kayak Minas, Duri, itu sudah lama. Sumur-sumur barulah yang bisa. Mengapa kita Kepri ini belum bisa? Karena memang belum ada sumur baru yang akan produksi. Semuanya masih dalam tahapan eksplorasi. Memang ada 2 sumur, yang sumur kalau nggak salah saya itu Andi-Andi Lumut, yang akan produksi. Itulah yang sekarang ditunggu, yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi. Memang persyaratan yang dulu itu agak sedikit berat. Dia dulu hanya ada kesempatan pemerintah daerah itu diserahkan hanya waktu 1 bulan. 1 bulan pemerintah daerah itu diserahkan untuk mengambil PI 10% itu, Bang. Diserahkan. Jika dalam 1 bulan itu kita tidak bisa menyiapkan dulu, harus ada deposit, harus kerjasama perusahaan dengan pihak lainnya, perusahaan lain yang kita bisa kelola, dia secara automatically menjadi milik Pertamina dulu. Nah, 10% itu dulu. Nah, itulah yang sedikit kita luruskan gitu, bukan ada dalam konteks yang dalam tanda inilah. Memang kesempatannya sedikit yang diatur, karena saya waktu itu sempat juga pada saat menjadi ketua DPRD, kami sempat kejar itu, tapi waktunya sangat sedikit. Kita mau cari ownernya kemana, waktunya tinggal 1 bulan, duit yang depositnya sampai 20 miliar, ya kan? Karena dia 10% dari investasi. Kalau investasinya 2 triliun, kita harus menyiapkan 10%. Tapi sekarang kan sudah lebih dipermudah. Jadi dia sudah tidak ada deposit. Jadi cukup saja menyiapkan, malah operatornya yang langsung menyiapkan. Kita hanya tinggal menyiapkan secara administrasi saja, Bang. Jadi sekarang lebih mudah lah. Yang saya dapat informasinya seperti itu. Memang ini juga tugas pemerintah provinsi untuk mengejar PI itu. Kalau kita PI-nya nanti sudah dapat dari situ lebih kurang 2 triliun, kan sudah, kami juga tidak ribut-ribut kali lah lagi tentang pemekaran ini. Jadi Bang Agus gini, yang paling dekat itu sebenarnya kalau PI kan nunggu sumur baru. Iya, betul. Yang paling dekat tuh Labu Jangkar. Labu Jangkar, ya. Ya. Jelas barangnya tuh. Ya, artinya kan diskusi kita kali ini, ya kan, diskusi kita kali ini bagaimana semangatnya mencari sumber pemasukan baru untuk pembangunan di Natuna dan Anambas secara cepat, kan begitu? Ya. Nah, potensi Labu Jangkar tadi yang disampaikan. Jadi kalau saya, ini kan last pemerintahan penyusunan APBD 2023. Iya. Saya ini tahu juga struktur APBD karena dari 2010 jadi tenaga ahli DPRD. Iya. Sampai kemarin 2022 tenaga ahli pimpinan DPRD Kepri. Jadi pahamlah. Nah, struktur APBD itu memang sekarang lah mengusulkan Natuna Anambas, Bang Hadi Chandra berjuanglah sama dari Natuna 3 orang itu untuk nambah APBD ke Natuna Anambas. Karena kan aneh, duitnya masuk ke pusat, baliknya sedikit, kemudian APBD alokasi ke Natuna Anambas juga nggak banyak. Iya. Kalau kita lihat proporsional, Iya. penduduk Natuna kan memang dikit ya, Iya. sama Anambas. Tapi kan ini masih ada ketinggalan gitu. Iya. Batam kan walaupun penduduknya banyak, tapi dia sudah maju, sudah mandiri, tidak menyusui gitu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Natuna Anambas kan tidak, dia harus betul-betul dibina baik-baik sehingga anggarannya lebih besar. Nah, untuk provinsi saya kira memang pekerjaannya masih panjang, tapi semangatnya harus tetap ada. Bang Umar tuh juga sahabat saya, sering ngopi gitu ya, sama-sama dari Jawa. Jadi memang tantangannya sangat luar biasa untuk pembangunan di daerah terluar dan terdepan. Tapi lebih baiklah dari Tamlan, karena dulu sama-sama. Ya. Sama-sama kewedanan Pulau 7. 7 pulau. Saya kira itu. Ya. Baik. Saya akan terhubung dengan Bang Umar melalui Zoom. Bang Umar, bisa mendengar saya? Bang Umar? Bang Umar? Gimana? Dengar suara? Ya, Bang Umar. Wah, sudah pakai tanja sama kita sekarang. sudah sama, sudah bertanja sama sekarang ya. Itu tandanya tidak akan mundur setapak pun itu, Bang. Ya. Silakan, Bang. Silakan. Apa yang akan disampaikan? Baik, terima kasih kepada semua narasumber. Saya kira ini semua menginspirasi kita, terutama memperkuat daya dukung terhadap perjuangan kami.
Kemudian memang ada beberapa catatan untuk Mas Robi. Kita ini sama-sama it's me, Mas. Practice, tapi future practice. Artinya berpikir bagaimana melahirkan inspirasi, melahirkan perubahan. Jadi saya kira kita sama-sama berpikir bagaimana melahirkan perubahan, ya kan? Dan jangan kita menjadi korban dari perubahan itu sendiri. Yang kedua, setiap daerah, setiap komunitas itu punya hak historisnya. Oleh sebab itu, kami hanya minta dukungan, biarlah kami memperjuangkan hak historis kami, yaitu bagaimana kami memperjuangkan bagaimana aset-aset, potensi-potensi daerah itu bisa diperjuangkan dengan melalui penguatan daripada struktur pemerintahan dari kabupaten jadi provinsi. Ini langkah kami, ya kan? Saya kira itu hak historis kita semua dan kami punya hak historis itu. Yang ketiga, bahwa perjuangan ini tidak akan surut ke belakang, oleh sebab itu saya pakai tanja ini kan. Ya. Tidak akan surut ke belakang. Terakhir saya ucapkan terima kasih pada Tribun ya yang telah memberi ruang publik pada kita semua. Mudah-mudahan ini akan dilanjutkan pada seri-seri diskusi yang lebih spesifik barangkali terkait dengan potensi Natuna dan Anambas dan juga tantangan Natuna dan Anambas ke depan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Ridho. Mungkin diskusi kita mulai mengerucut ya. Satu sisi proses untuk pembentukan provinsi, usulan jalan terus. Tetapi yang paling mendesak adalah bagaimana mencari dana baru lah untuk dalam waktu dekat ini. Kira-kira apa Bang yang bisa? Tadi sempat muncul wacana Abu Jangkar ataupun BE. Silakan. Ya baik, Mas Agus. Saya kira semakin ke sini kita semakin sama-sama ada kesamaan. Saya lihat dari pandangan Bang Hadi Chandra dan pandangan kita semua yang ada di sini, ada satu masalah besar yang kemudian itu kita sepakati. Apa? Kesejahteraan masyarakat Natuna Anambas. Soal pemekaran tidak pemekaran, menurut saya itu instrumen, pilihan. Kalaupun kemudian saya tanya sama Bang Hadi Chandra, kalaulah pemekaran masyarakat tidak sejahtera, saya kira Bang Hadi juga tak mau, betul Bang Hadi? Tak mau. Intinya adalah bagaimana masyarakat Natuna Anambas yang sejauh dan selama ini masih jauh dari ketertinggalan mendapatkan perhatian penuh. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupatennya sendiri gitu. Nah, jadi persoalan besarnya adalah kesejahteraan masyarakat. Pilihan masalah pemekaran tidak pemekaran, menurut saya itu sekedar instrumen. Wabil khusus pemekaran, menuju ke pemekaran harus ada kajian komprehensifnya dulu. Jangan sampai kemudian setelah pemekaran makin sengsara. Nah, ini kan gawat juga. Nah, soal bagaimana langkah-langkah, nah persoalan yang paling dekat adalah mungkin perjuangan pergerakan untuk pemekaran ini terus digaungkan oleh teman-teman dari Natuna dan Anambas. Menurut saya tadi kita sudah sebutkan beberapa keywordnya. Bagaimana pemerintah saat ini menambah peluang-peluang potensi daerah yang hari ini belum terkelola dengan baik. Bang Robi sudah singgung tadi masalah Labu Jangkar. Tadi ada masalah PI dan seterusnya. Dan potensi-potensi daerah kita yang saat ini belum terkelola harus kita kejar. Di provinsi kita juga ketemu kemarin Pak Asmin ya, masalah pajak air permukaan. Di Riau mereka sudah begitu rigid bagaimana pajak air permukaan itu bisa ditarik. Kita yang saat ini di Pemprov masih belum jelas juga bagaimana pajak air permukaan kita. Nah, ini tanggung jawab kita semua bersama Mas Agus. Akademisi memberikan masukan kepada kita di pemerintahan, anggota dewan yang hari ini menjadi pemangku kebijakan, sama-sama kita juga bekerja keras memikirkan apa potensi yang harus kita kejar. Ini
mungkin nanti Pak Asbin akan banyak karena memang komisi beliau kan. Bagaimana juga kemudian Labu Jangkar hari ini statusnya seperti apa? Kemarin undang-undang perdanya sudah disahkan, tapi bagaimana kelanjutannya, perjuangannya di tingkat pusat. Kemudian juga potensi-potensi daerah yang lain. Jadi saya kira begitu Mas Agus. Intinya adalah kita semua sepakat. Bukan soal pemekaran tidak pemekarannya. Sepakat bahwa masyarakat Natuna dan Anambas butuh perhatian. Masalah bagaimana kita menyelesaikan pemekaran tidak pemekaran itu instrumen. Wabil khusus untuk pemekaran ya harus ada kajian yang komprehensif. Baik. Saya kira begitu. Ya, tapi bagi Bang Adi Chandra tentu pemekaran adalah pada nomor 6. Karena nomor 1 sampai 5 Pancasila. Silakan Pak Bay, silakan. Ya, memang saya setuju bahwa memang sentral isunya itu adalah kesejahteraan. Tapi ada satu hal, yang namanya perjuangan, ya diperjuangkan. Apapun itu hasilnya nanti, urusan nantilah. Karena kalau nggak ada masalah ini, pemerintah pusat diam saja, provinsi pun diam saja. Dianggap Natuna Anambas, wah oke saja kok, nggak ada masalah. Ya harus, ya memang harus begitu ya. Ini perjuangannya, artinya dan itu hak seluruh masyarakat Natuna Anambas. Perkara nanti mau jadi apa nggak ada masalah, terserah mau nanti dijadikan jadi provinsi, oke. Kawasan mungkin kawasan khusus, ekonomi khusus boleh juga nggak ada masalah. Atau mungkin dengan adanya hal ini ada perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah untuk semuanya untuk Natuna Anambas. Jadi tidak ada perjuangan yang tanpa hasil. Karena perjuangan itu sendiri juga sudah banyak modal yang dikeluarkan ya, upaya segala macam. Jadi nggak ada masalah. Kalau buat kita ya nggak ada masalah. Bang Adi dengan seluruh masyarakat Natuna Anambas gue saja. Apapun nantinya hasilnya nggak ada masalah. Dan memang tanpa isu ini pemerintah pusat dan provinsi nggak tahu. Harus ini digaungkan dulu. Saya kira itu dari Babi. Baik. Sudah sampai di penghujung karena keterbatasan waktu. Saya akan closing statement dari Bang Chandra Ibrahim dulu. Ya, makasih Mas Agus. Saya memulai, saya mengakhiri ya. Oh, yang memulai kok yang mengakhiri. Iya. Tadi saya mau sampaikan apa? Saya lihat di sini kita kan kalau dilihat DPRD-nya baru 3 fraksi ya. Ada Golkar, ada Gelora, ada PKS. Nah, 3 fraksi aja saya lihat sudah berbeda. Ya. PKS tadi agak belok, tapi sepertinya belum ketemu. Gitu. Gelora menggelora gitu. Golkar juga begitu, sedang semangat. Cuma saya kebayang begini, betul kata Bang Hadi Chandra tadi mengatakan bahwa itu nanti mungkin di DPRD Kepri-nya agak alot. Saya udah kebayang tuh di sini udah alot. Karena kenapa? Karena tahun depan hak untuk pajak kendaraan bermotor sudah diserahkan ke Batam. Karena Batam yang paling banyak. Ya, kabupaten kota. Jadi berkurang lagi untuk provinsi. Kalau ini jadi provinsi sendiri itu berkurang lagi. Saya kebayang orang-orang di DPRD Batam, DPRD Kepri, ya? Terutama yang dapil Batam atau dari daerah lain juga ini mungkin akan alot ini. Goyangannya itu akan semakin ini. Tapi apapun itu ya seperti Bang yang Gelora tadi mengatakan bahwa perjuangan harus diperjuangkan gitu. Tidak ada hidup yang tidak diperjuangkan gitu. Bagi masyarakat Natuna Anambas itu tentu sebuah keniscayaan soal kesejahteraan. Tapi juga mengkaji secara akademik itu juga penting. Jangan sampai langkah ini nanti hanya sekedar bunga-bunga untuk menyenangkan masyarakat saja, sementara tujuan tidak tercapai. Nah, saya pikir itulah yang perlu dan kita tidak perlu emosi ketika mendapat masukan dari pihak manapun. Yang paling penting adalah bahwa pemerintah provinsi juga harus memberi perhatian khusus terhadap hal ini gitu. Jangan hanya statement saja, tapi tunjukkanlah keberpihakan atau tunjukkanlah dukungan itu seperti apa, konkret gitu. Nah, dalam waktu dekat barangkali Natuna Anambas ini provinsi saja mungkin tidak akan sanggup untuk membantu. Memang harus ke pusat.
memang harus ke pusat. Saya pikir itulah yang harus didorong bersama-sama, terutama tadi kalau kita bicara soal penghasilan migas itu yang disampaikan Bung Hadi Chandra tadi, itu kan luar biasa besarnya gitu. Dan kita merasakan berpuluh-puluh tahun, saya sebagai orang yang lahir di sana, sekolah di sana, kemudian baru merantau ke tempat lain. Wah, kita dulu merasakan luar biasa kan, mau pulang aja harus nunggu angin, nunggu kapal apa segala macam kan. Dan sampai sekarang saya menjadi salah satu orang Natuna yang durhaka gitu. Jarang pulang gitu. Karena mengingat transportasinya luar biasa, jauh, mahal, dan ombaknya luar biasa gitu. Jadi oleh sebab itu, kalau soal nama Natuna dan Anambas ini udah mendunia, Mas Agus, sudah mendunia. Semua orang sudah tahu dari dulu potensinya, kehebatannya, kekayaannya, keindahannya dan segala macam. Tetapi hanya sekedar ya udah sampai di situ, sekedar mengagumi gitu. Tapi berbuat konkret untuk Natuna dan Anambas itu belum. Sampai hari ini oleh pemerintah pusat pun baru memandang ini sebagai sebuah aset yang harus dijaga tok gitu. Tapi harusnya dibiayai juga gitu. Harus diberi juga, harus disapih juga, harus dibantu juga. Jangan hanya mengirim mengirim instansi-instansi vertikal aja ke sana tetapi tidak dibantu masyarakatnya. Jangan sampai itu terjadi. Saya pikir itu aja. Baik, terima kasih. Ke Babe? Closing statement Babe? Baik, karena memang setidaknya saya juga pernah berjuang untuk Natuna sekitar tahun 2018 atau 2019. 2009. 2008 atau 2009. Saya pernah mengumpulkan semua ormas LSM yang ada di Natuna untuk apel akbar menentang Pulau Natuna dijadikan untuk latihan Singapura. Saya yang memimpin upacaranya dari Pemuda Pancasila. Waktu saya sebagai komando inti Pemuda Pancasila. Saya kumpulkan semuanya. Sampai Pak Daeng bilang, "Komandan, ambil silakan pakai ini kantor bupati. Apapun silakan. Butuh apa tinggal bilang." Saya keliling semua desa-desa. Dari semua ormas saya kumpulkan, saya apel akbar. Waktu itu saya minta yang irupnya gubernur tapi nggak bisa diwakili oleh eselon 2 kalau nggak salah Pak Muhtarudin. Dulu camat Uban. Dan saya pernah dinas di sana, saya dari marinir, saya dinas 10 tahun. Saya dengan Pak Muhtarudin sangat begini banget. Jadi akhirnya itu tanda tangan, ada sekitar 100 meter kain putih tanda tangan semuanya. Kirim ke DPR RI. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak jadi. Wah, itu perjuangan luar biasa. Saya 2 kali ke sana Natuna sekitar 1 bulan. Saya perjuangkan. Jadi itu saya katakan bahwa saya pernah berjuang untuk Natuna, Bang Adi. Jadi artinya silakan perjuangan lakukan saja. Apapun hasilnya, muhalam musyawab. Pokoknya gue saja. Terserah nanti bagaimana berproses. Tapi kalau nggak ada hal seperti ini, pusat dan provinsi nggak pernah tahu. Jadi itu dari saya. Ya. Bang Rido, silakan. Baik, berbicara pemekaran yang tadi kita diskusi banyak hal, tidak lain dan tidak bukan adalah muaranya adalah kepada kesejahteraan masyarakat. Ini yang paling penting. Jangan sampai kemudian keputusan kita baik pemekaran atau tidak pemekaran memang kemudian menyengsarakan masyarakat. Kalaulah kemudian pilihannya adalah pemekaran masyarakat tidak sejahtera, justru juga tidak baik. Kalaulah kemudian tidak ada pemekaran masyarakat juga tidak sejahtera, juga tidak baik. Maka PR besar kita adalah bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Natuna Anambas baik melalui jalur pemekaran ataupun tidak pemekaran. Kalaulah pemekaran, maka harus ada kajian komprehensif yang kemudian mendukung terjadinya pemekaran tersebut. Saya kira begitu. Ya. Bang Asmin, silakan. Ya, mungkin jangka pendek untuk menjawab kegelisahan Bang Hadi Chandra dan teman-teman adalah bagaimana kita sama-sama nanti bersama Pak Gubernur, karena Pak Gubernur punya komitmen yang sama, kita tingkatkan dulu anggaran untuk membangun di Natuna dan Anambas. Ya, karena dana bagi hasil migas itu given, karena itu Menteri Keuangan yang memutuskan sesuai dengan hasil produksi, ya Bang Hadi Chandra. Tetapi dari APBD, betul tadi kata Chandra Ibrahim bahwa
tahun depan 2024 itu pajak kendaraan itu sudah tidak lagi langsung dikumpulkan di provinsi baru dibagi ke kabupaten, tapi langsung dipotong, langsung dibagi. Yang menjadi haknya kabupaten kota masuk ke rekening kabupaten kota, yang hak provinsi ke rekening provinsi. Memang jumlah uang yang bakal dikelola oleh provinsi berkurang. Jadi memang ini kita harus bijak melihatnya, ya. Kalau anggaran kita besar, tentu porsi yang kita bagikan ke kabupaten kota bisa lebih besar. Tapi karena anggaran kita di provinsi juga akan terjadi penurunan, nah ini yang harus secara bijak. Kalau menggali potensi-potensi pendapatan, saya yakin dan percaya tidak hanya gubernur, kita di DPRD ya, semua fraksi juga. Karena Bang Robi ini pernah TA di pimpinan juga di DPRD, tahu persis kita terus berusaha. Cuma tadi seperti yang Pak Chandra Ibrahim bilang tentang PI, memang tidak semudah membalikkan tangan untuk mendapatkan PI itu. Ternyata tidak hanya bicara hak, tadi juga ada kewajiban-kewajiban kita selaku yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan PI itu kita penuhi dulu, baru bisa kita mendapatkan bagian. Sekali lagi, selamat berjuang, ini memang perjuangan yang membutuhkan effort yang lebih kuat, lebih besar. Ya. Bang Adi, silakan. Awali dulu dengan takbir, Pak. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Request dari PKS. Kita harus ikut. Tadi kan masih mengambang-mengambang gitu. Jadi biar agak suasananya agak mencair lah. Jadi dari niat luhur, dari hati yang paling dalam, niat luhur, masyarakat Natuna dan Anambas, perjuangan ini tidak akan mundur satu langkah pun. Karena ini datangnya dari masyarakat. Keinginan dari masyarakat bawah, berkumpulnya masyarakat Natuna dan Anambas untuk memperjuangkan provinsi khusus Kepulauan Natuna Anambas ini. Jadi dia bukan pada kepentingan elit-elitnya. Jadi panitianya itu malah kita tidak mau, sebenarnya tak mau ikut campur. Sebenarnya saya tidak mau juga terlibat secara teknis, makanya tidak mau jadi ketua tim pemekaran, cukup di pada sisi penasihat saja. Karena tidak mau nanti tergambarkan mau jadi ketua panitia, mau jadi gubernur. Kan kesana nanti larinya, kan begitu Bang. Artinya kita tidak mau disorot seperti itu. Tapi kita hari ini sebagai wakil rakyat, kami dari perjuangan ini tidak akan pernah mundur. Karena inilah niat luhur masyarakat Natuna dan Anambas. Kami akan berjuang apapun sampai dengan titik darah terakhir yang disampaikan oleh Pak Umar tadi. Ingin mensejahterakan masyarakat Natuna, memajukan Natuna dan Anambas. Yang kita tahu hari ini pulau terdepan terpencil masih sangat. Mohon maaf, Anambas itu masih pulau-pulau terkecil, tidak ada listrik Bang. Ya kan? Pernah enggak kita mengkaji itu? Pernah enggak kita memperjuangkan itu? Ya kan? Kami juga hari ini dari pemerintah provinsi ini salah satu bentuk yang disampaikan oleh Abang Da saya, perjuangan kami, kritis kami terhadap pemerintah provinsi. Ya kan? Sudah ratakah pembangunan ini, pembagian kue ini? Ya kan? Ini kan dalam bentuk perjuangan kami. Ya kan? Karena salah satunya juga munculnya perjuangan ini karena kita anggap sebuah diskriminasi. Kita penyumbang terbesar tapi dikembalikan kecil. Ya kan? Natuna dan Anambas. Ya kan, mohon maaf, kita ribut-ribut tuh nak menjuang selayang pandang tuh. Bayangkan harus 3 tahun menyelesaikan Bang. Saya memperjuangkan itu. Nak menyelesaikan pelantar selayang pandang di Anambas tuh 3 tahun kerjasama kita. Baru bisa selesai dengan pemerintah provinsi. Kami tahu juga, sadar memang kondisi membangun bukan hanya Natuna. Iya kan, membangun Kepri ini. Iya kan? Jangan kayak gitu, nak bangun Dompa aja tak selesai-selesai Bang. Kota Dompa itu saja, tidak cukup-cukup uangnya. Nah ya kan, belum bicara Lingga, bicara Karimun, bicara Anambas, bicara Batam juga. Ya Bintan gitu kan. Nah jadi kami memperjuangkan ini untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Natuna dan Anambas. Inilah salah satu langkah kita. Kami anggap pemerintah pusat itu tak adil.
80 triliun setahun kita sumbang. Kita jangan bicara yang 600 tuh bang. Kita bicara nih gas minyak kita itu 80 triliun. Kita nih tidak ada yang bising-bising. Di Kepri ini saya lihat. Senyap aja gitu kan. Diam aja gitu. Dah hadir belum pemerintah pusat ini terhadap Natuna, terhadap Kepri ini. Kami sebagai putra daerah ini terpanggil untuk memperjuangkan itu. Ya kan? Tapi kami yakin dan percaya pro kontra itu pasti ada. Pasti ada. Tapi itu sebagai penyemangat kami. Dan kami tidak akan pernah marah terhadap itu. Itulah caranya mereka mendukung kami. Dengan cara menolak, itulah cara mereka untuk menyemangati kami. Nah, jadi tidak akan pernah kendor. Insya Allah kita panggil hari ini masyarakat tokoh-tokoh Kepri ini. Kita ini penyumbang terbesar nih. Dah hadir belum pemerintah pusat terhadap Kepri ini? Ya kan? Ini orang-orang banggar Pak. Saya ini tak banggar Pak. Depanmu saja. Jadi tak tahu saya produk satu berapa. Letting itu berapa. Karena tidak bisa masuk di ranah itu kan. Saya kalau ngatur jadwal sidang, baru tanya sama saya. Bulan ini rapat DPRD di mana? Barulah. Itu domainnya saya. Saya tidak mau mencampurilah urusan itu kan. Ya. Jadi di DPRD Kepri itu bang, keterwakilan kuota di Batam itu mempengaruhi APBD. Sangat mempengaruhi. Makanya bebannya diserahkan ke Batam. Nah itu Pak. Jalan diserahkan. Jadi saya bilang, kalau kami memperjuangkan 3 Pak, di Kepri ini bonyok kita. Di Batam 25. Nggak bisa terlalu banyak bersuara. Jadilah salah satu cara kami Bang Robi untuk memperjuangkan nasib Natuna dan Anambas supaya bisa dapat anggaran pusat lebih cepat. Inilah cara-cara terhormat kami. Kami juga mohon dukungan. Terima kasih Tribun sudah memberi ruang publish yang besar buat kami. Terima kasih sekali ya untuk kru-kru semua, teman-teman media semua. Terima kasih luar biasa di saya. Benar-benar terharu kami masyarakat Natuna dan Anambas hari ini melihat nih. Ya kan? Tribun sudah membuka ruang ini. Saya berharap dari Bang Chan dulu. Gitu kan? Bang Chandra dulu buka diskusi seperti ini kan? Di Batam TV kah apa gitu ya. Nah. Sudah dipancing dulu. Itulah, terima kasih kepada Tribun dan narasumber semua yang hadir memberikan support kepada kami, dukungan kami. Kami tidak akan mundur selangkah pun untuk perjuangan provinsi khusus Kepulauan Natuna dan Anambas harga mati. Ya. Terakhir Bang Robi silakan. Ya, dulu pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terjadinya kan lewat jalur yang tidak yang agak spesialis ya. Tidak jalur normal karena tak berani rap membuat rencana yang lain sehingga untuk mengamankan Kepri ya udah dipisahkan saja karena Sali Jasid masih mengulur-ngulur terus. Nah di Natuna saya kira kalau jalur normalnya mungkin agak panjang, tapi ada jalur yang mungkin di Undang-Undang 23 itu ada jalur provinsi khusus dan itu mungkin teman-teman Anambas yang ngincar jalur itu di Undang-Undang 23. Mudah-mudahan ya kalau Bang Hadi Chandra bilang sampai tetes darah terakhir ya mudah-mudahan berapa tahun ke depan atau kapan kita ya semoga bisa jadi ya. Oke saya kira itu. Tapi intinya apa? Kesejahteraan. Baik. Bukan elit. Ya. masih tetap tetap disenggol. Baik.